Selamat siang sahabat Jawa Timur, kembali Anda simak Jatim News Today, update COVID-19 untuk edisi hari ini Sabtu 17 Juli 2021. Bersama saya Ilham Dianta, berapa kabar sudah kami dapatkan untuk update COVID-19 pada hari ini. Dan program Jatim News Today seperti biasa dipancarluaskan atau disiarkan secara serentak di jaringan radio Jawa Timur, di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Suara Pacitan, Suara Madiun, Suara Sampang, Mardika Bondowoso, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Magetan Indah, dan Remaja Klasik Radio Malang. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Baik sahabat, kita ikuti informasi pertama. Saya coba buka catatan dari Nabila Khansah dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Pemprov Jatim mulai salurkan bantuan oksigen gratis untuk pasien COVID-19 dan yang menjalani isolasi mandiri. Selengkapnya, Khansah silakan. Ya sahabat, Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur bilang pemerintah Provinsi Jatim mulai hari ini, Sabtu 17 Juli akan menyalurkan oksigen secara gratis kepada masyarakat, khususnya yang sedang menjalani isoman atau isolasi mandiri dan pasien COVID-19 yang berada di ambulans. Itu dikatakan Kofifa saat menerima bantuan gas oksigen dari Aliansi BUMN Jatim. Bantuan ini diberikan perwakilan dari PT Petrokimia. Setelah terima bantuan dilakukan Jumat sore kemarin di Gedung Negara Gerahadi. Nantinya bantuan oksigen yang diberikan sebanyak 1 meter kubik diberikan secara gratis dan proses pelayanannya selama 24 jam. Menurut Kofifa, untuk penyalurannya dibagi di 3 tempat. Wilayah Surabaya ada di kantor Disub Jatim, Jalan Ahmad Yani. Untuk wilayah Sidoarjo di Samsat Sidoarjo, wilayah Gresik ada di Samsat Gresik. Untuk jadwalnya Surabaya mulai Sabtu 17 Juli, Sidoarjo mulai Minggu 18 Juli, dan Gresik Senin 19 Juli. Sementara untuk daerah lain di Jawa Timur sedang diupayakan sambil menunggu bantuan pasukan oksigen baru. Nabila Khansah, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Baik. Ada Nabila Khansah dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi informasi pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan oksigen secara gratis untuk pasien COVID-19 dan mereka yang menjalani isolasi mandiri. Sahabat, saya coba buka catatan lainnya. Kali ini dari kawasan Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia dari Persada FM Blitar. Berbagi kabar terdampak PPKM darurat, sopir bus dan travel di Kesemaben mendapatkan bantuan dari Polres Blitar. Selengkapnya, Ninda Alivia, silakan. Polres Blitar membagikan 25 paket sembako dalam rangka bakti sosial Bayangkara untuk negeri kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat di wilayah Kabupaten Blitar. Kali ini, bantuan itu diberikan kepada warga di wilayah Kesamben. Kapolres Blitar AKBP Leonard M. Sinambela bersama Kasat Lantas Polres Blitar AKP Iputu Angga Feriana mengunjungi garasi travel dan bus untuk melakukan kegiatan bakti sosial itu. Hal ini sebagai bentuk kepedulian Polres Blitar kepada supir bus dan travel yang tidak bisa bekerja selama PPKM darurat di Kabupaten Blitar. Menurut AKBP Leonard, di tengah pemberlakuan PPKM darurat banyak masyarakat yang terdampak, sehingga kegiatan bakti sosial ini bisa mengurangi sedikit beban kebutuhan hidup masyarakat. Dalam kesempatan itu, Kapolres Blitar juga memberikan himbauan agar mentaati protokol kesehatan dalam masa PPKM darurat, sehingga penyebaran virus corona dapat diputus. Demikian informasi dari Kabupaten Blitar. Saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Ninda Alivia dari Persada FM Kabupaten Blitar. Hari ini berbagi kabar terdampak PPKM darurat sopir bus dan travel di Kesemaben, Kabupaten Blitar dapat bantuan dari Polres Blitar. Baik, update COVID-19 berikutnya saya coba buka catatan dari Suara Gresik, ada Putri Rizkiana. Hari ini berbagi informasi tingkatkan inovasi layanan selama PPKM darurat, Pemkab Gresik bahas sektor esensial. Selengkapnya Putri Rizkiana, silakan. Pemerintah Kabupaten Gresik bertekad akan terus meningkatkan inovasi sektor pelayanan esensial, khususnya bagi masyarakat terdampak COVID-19 selama pelaksanaan PPKM darurat. Komitmen ini disampaikan Bupati Gresik, Pandi Ahmad Yani, setelah mendapat usulan dari para anggota Forkopimda dan juga Kepala OPD saat menggelar rapat koordinasi di Ruang Graita Eka Praja, kantor Bupati Gresik,
pada hari Kamis 15 Juli 2021. Menurutnya, sejak kebijakan PPKM darurat diterapkan, jumlah pasien terpapar COVID-19 justru semakin tinggi. Hal ini terbukti dari bed occupancy rate yang terpakai mencapai 88,7%, padahal sudah ada penambahan tempat tidur. Untuk peningkatan perawatan pasien COVID-19 di Gelora Joko Samudro, pihaknya juga telah membangun instalasi oksigen dengan menarik pipa oksigen dari pabriknya yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Untuk mengurai dan efektivitas pelayanan, Bupati juga menggandeng lembaga amil zakat se-Kabupaten Gresik untuk membantu 4 posko di Gresik Daratan. Posko ini akan mengkoordinasikan bantuan mulai dari sembako, obat-obatan, dan juga vitamin, serta mobil ambulan. Pihaknya juga mengatakan bahwa semua pasien harus melalui puskesmas sebagai ujung tombak yang kemudian akan ditindaklanjuti untuk diarahkan kemana selanjutnya pasien akan dirawat. Disinilah peran RT dan RW, para Satgas COVID Desa, Bidan Desa untuk lebih optimal dalam menangani warga pasien COVID-19. Kemudian Bupati Gusyani juga akan mencari terobosan mengenai percepatan vaksinasi bagi karyawan perusahaan yang siap untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong, serta menggalang dukungan perusahaan dalam pemberlakuan PPKM darurat, termasuk mengidentifikasi jenis perusahaan masuk kategori kritikal, esensial atau non-esensial dengan pemberlakuan WFH bagi karyawannya. Sementara itu, hal lain yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait untuk pembinaan kepada 14 desa di Gresik yang belum melaksanakan penyerapan dana desa sampai 8% untuk penanggulangan dampak COVID-19. Hal tersebut juga untuk meringankan masyarakat terdampak COVID-19 di desa yang bersangkutan. Di sisi lain, keberadaan 4 posko hasil sinergi dengan para lembaga amil zakat di Gresik diharap mampu membantu logistik obat-obatan, sembako, dan juga ambulan kepada masyarakat. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana mengabarkan untuk Jatim News Today. Putri Rizkiana dari Sra Gresik berbagi informasi, tingkatkan inovasi layanan selama PPKM darurat. Pemerintah Kabupaten Gresik bahas sektor esensial. Sahabat, untuk informasi yang lain, saya coba buka catatan dari Madiun. Ada Kiki Desilia dari Sora Madiun. Hari ini berbagi informasi tekan mobilitas masyarakat. Petugas memasang portal permanen sementara pada beberapa ruas jalan di Kota Madiun. Kiki Desilia, silakan. Sahabat Jatim News Today, pengetatan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Kota Madiun dilakukan. Titik penyekatan ditambah, salah satunya di Jalan Kelapa Sari, Kelurahan Manis Rejo. Portal permanen sementara dipasang di titik tersebut dengan harapan mobilitas masyarakat dapat semakin ditekan. Wakil Wali Kota Madiun, Indah Raya Ayumiko Saputri mengatakan, status zona hitam bukan karena tingkat penambahan kasus, namun dari tingkat mobilitas masyarakat. Seperti diketahui, mobilitas masyarakat ini juga menjadi salah satu indikator penilaian dalam PPKM darurat. Sebab salah satu tujuan PPKM darurat adalah menekan pergerakan masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota berharap masa PPKM darurat tidak diperpanjang. Terkait dengan bantuan, Wawali menyebut bantuan sudah disalurkan sebelum PPKM darurat dilakukan. Sahabat Jatim News Today, sementara itu untuk kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 4.333 orang, dengan 3.405 diantaranya telah sembuh. 381 orang menjalani isolasi mandiri di rumah, 287 lainnya masih dalam perawatan, dan 260 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Kiki Desilia dari Sora Madiun berbagi informasi. Untuk menekan mobilitas masyarakat, petugas memasang portal permanen sementara pada beberapa ruas jalan di Kota Madiun. Baik, informasi terakhir ada Ica Puspita Mahardika. Ica Puspita dari Mahardika FM maksud kami mengabarkan capaian vaksinasi Kota Blitar hingga pertengahan bulan Juli tahun 2021 sebesar 47% lebih. Selengkapnya Ica Puspita, silakan. Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, capaian vaksinasi di Kota Blitar hingga 15 Juli 2021 sebesar 47,07% atau 54.530 jiwa.
Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar, saat on air di Mahardika menyebutkan, untuk sasaran vaksinasi dari tenaga kesehatan Kota Blitar telah mencapai 99,89% atau 2.741 nakes yang telah divaksin. Sementara untuk vaksinasi lansia hingga 15 Juli 2021 baru mencapai 8.560 jiwa atau sekitar 57,04%. Didik mengungkapkan sudah melakukan pendekatan baik melalui vaskes terdekat dan kelurahan. Namun pihaknya mengakui sampai saat ini vaksinasi lansia masih terkendala dengan beberapa hal, di antaranya sakit, tidak adanya pengantar atau pendamping bagi lansia yang akan melakukan vaksinasi. Saat disinggung mengenai persentase tertinggi vaksinasi di Kota Blitar, Didik mengatakan vaksinasi dengan sasaran pelayanan publik di Kota Blitar telah melebihi target karena dari 13.893 sasaran vaksinasi yang ditetapkan, Kota Blitar berhasil melakukan vaksinasi bagi pelayan publik sebanyak 27.300 jiwa atau sebanyak 196,50%. Didik juga menyampaikan pemerintah sudah mulai membuka vaksinasi bagi masyarakat umum dan rentan terdampak sejak awal Juli 2021. Untuk capaiannya sendiri, berdasarkan data dari KPCPEN, Kota Blitar telah mencapai 22,29% atau sebanyak 15.668.000 jiwa hingga 15 Juli 2021. Selain membuka vaksinasi bagi masyarakat umum, pemerintah Kota Blitar juga tengah menggencarkan vaksinasi untuk remaja usia 12+. Didik mengatakan bahwa sampai dengan pertengahan bulan Juli 2021 ini, masih sekitar 260 lebih remaja yang telah mengikuti vaksinasi tahap pertama. Ini tapi kita baru mencapai 57,4%. Ini kan kurang sekali. Jadi kita berupaya teman-teman baik seluruh vaskes, ada undangan seluruhnya. Masyarakat rentan, memangnya baru saja pelaksanaannya sama kita bulan awal-awal Juli lah. Tambah lagi kemarin baru muncul remaja usia 12 tahun ke atas. Itu kan baru kita mulai juga. Lebih lanjut, Didik mengatakan sampai saat ini Kota Blitar masih belum mencapai herd immunity dikarenakan proses vaksinasi yang masih membutuhkan waktu panjang. Didik juga menambahkan sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat bahwa target penyelesaian vaksinasi keseluruhan adalah akhir tahun 2021. Pihaknya berharap Kota Blitar mampu mencapai target ini dengan kerjasama dari masyarakat dan berbagai pihak. Ica Puspita, Mahardika FM. Baik sahabat, informasi dari Ica Puspita, Mahardika FM Blitar tadi sekaligus menutup Jatim News Today update COVID-19 untuk edisi hari ini Sabtu 17 Juli 2021. Kami berterima kasih kepada beberapa rekan kami yang menyiarkan juga secara serentak di jaringan Radio Jawa Timur. Di antaranya LPPL Persada Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, RGR Tulungagung, Malopati Bojonegoro, Pradia Suara Tuban, Ersal Nganjuk, dan Ralita Pamekasan. Saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.